Halo, Halo, kembali lagi di ruang ngobrol. Ruang Ngobrol. Habis selesai Habis selesai nonton Virgo. Virgo and the Sparklings. Virgo and the Sparkles ya judulnya ya. Yap, betul sekali. Nggak tahu ya kalau kita pernah nggak sih ngomongin ini Riz, di konten sebelumnya tentang Disponsori film-filmnya oleh KFC. apa di konten-konten sebelumnya teman-teman yang kami berdua bahas tentang film-filmnya Bumi Langit. Kalau nggak salah kami itu pernah bilang Virgo ini karena udah jelas filmnya remaja dari teaser pertama terus kemudian trailer gitu, mungkin bukan cup of our tea. Bukan cangkir tehnya kami. Iya, mungkin. Aku mungkin masih bisa ya, karena kan aku ada soft spot buat film-film remaja. Ya dia dari itu sering banget nonton film-film drama Nah, drama Indonesia, remaja kayak gitu Mariposa ya, kan itu aku cocok. Aku bukan cocok, enjoy. Bagus atau enggak itu lain perkara, tapi Yap. enjoy. Nah, sebelum kita ke sana, kita ngomongin dulu kalau Virgo ini menarik. Betul. Menariknya karena dia tuh kalau film-film Bumi Langit yang lain itu kan adaptasi lepas. Nah, ya. Nah, kalau ini tuh ada webtoonnya dulu dan hmm. webtoonnya cukup sukses dan ini tuh kurang lebih irisannya mirip. Oke, karena aku nggak baca ya. Nah. Terus berarti memang secara waktu pemunculan karakternya, IP-nya Virgo ini emang bisa dibilang baru, Riz? Pas zaman-zamannya Reon gitu? Enggak. Setelah itu. Setelah itu ya? Setelah itu. Belum lama juga kok. Cuman dia keluar di webtoon cukup sukses, terus kemudian komiknya terbit. Aku juga punya 3 volume komiknya aku punya. Yang volume 4 aku belum beli kalau nggak salah. Oke. Nah, dan aku nggak cocok. Komiknya. Nggak Tapi cocok. secara story ya begini. Nggak begini banget juga. Oke. Tapi irisannya mirip. Oke. Irisannya mirip, karakternya mirip, bagaimana kekuatannya juga api, terus Ngeband. punya band. Ya. Aku agak lupa ingat ceritanya karena aku baca volume 1 nggak selesai. Betul. Cuman aku Oke. beli terus. Oke. Karena ya udah. Ya karena ya. Ya Udah udahlah beli ya. yang pertama soalnya. Nah, ya udahlah ya. Oke, Cuman oke. 45 belum aku beli, 45 Oke. belum. Nah, makanya aku tuh sukanya tuh karena kemudian ini tuh adaptasi ya. Bukan Lepas. reimagining, Ya, adaptasi ya. dari sesuatu yang udah ada. Sesuatu yang udah ada. Enggak kayak Gundala sama Astri AC yang udah bener-bener beda sama sekali. Karena source materialnya udah jauh. Nah, walaupun Virgonya juga beda sama sekali juga sama Dengan yang komik. yang dulu Oh, banget. yang dulu, ya, ya. Banget. Ya, Cuman ya. kan ada reimaginingnya lagi dalam bentuk media webtoon, lalu yang diadaptasi dalam film ini. Dan nafas filmnya itu benar-benar nafas film remaja. Betul. Dari trailernya, dari aktornya, Setelah nonton kejadian-kejadiannya sebenarnya gitu. nafasnya remaja. Nafasnya remaja. Apakah bagus atau enggak? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Nah, yang jelas aku cukup enjoy sampai titik tertentu. Ya. Karena emang settinganku ketika nonton adalah settingan aku pengen nonton Mariposa. Aku pengen nonton Aktrisnya sama. aktris Aktornya sama. Sorry. Aku pengen settingan gue adalah aku ketika pengen nonton film-film remaja yang Ya. ya no brainer aja lah. Ya, no brainer ya, aja. ya. Nah, ternyata emang ada muatan-muatan ala superhero yang lumayan ya. Ya karena payungnya kan Bumi Langit ya, sehingga ada hal-hal yang tentang superhero-nya tuh emang dikasih Nah, gitu. yang bagaimana masa lalu masa lalu sedih, Ya. Kelam lah. masa lalu kelam, terus kekuatan super. Aku tuh tadi was-was loh Pak ibunya mati karena Batman kan ya. Iya, Nah, betul, terus betul. ada shoot menarik ketika Zara tuh di atas. Itu tuh aku suka, Mas. Yang lagi terbang-terbang? Bukan, yang lagi dia tuh lagi duduk di itu atas. Spider-Man banget. Ya, Spider-Man sambil banget nangis. itu Peter Parker banget. Kejadiannya juga mungkin Mas Odi Harahap juga ngambil dari situ atau penulis naskahnya karena berjuang menyelamatkan orang, tidak mempedulikan diri sendiri itu kan Peter Parker yang Iya, punya. Hanya dia yang punya sebenarnya. Dan dia tuh kan teenager banget, Ya. remaja banget. Jadi Ya. filmnya udah outline-nya udah oke. Outline-nya udah oke, kemudian bukan cara pengadeganan ya. Cara kejadiannya Ya. bergulir. Ya, betul. Bagaimana dari orang yang sendirian, terus kemudian ada temen ngeband. Betul. Itu tuh itu khas film remaja yang Betul. nggak salah. Nggak salah sama words kapanpun dimanapun. Maksudnya ya begitulah. Lagu-lagunya juga bagus dan Bagus. Nah, ini aku perlu highlight ya. Ya. Bagaimana cara kalian mencurangi agar om-om seperti aku itu mau nonton dan merasa dengan ngasih lagunya ADC kurang ajar. Iya, Aku langsung Iya. short di menit Iya, itu betul, juga. Betul. Jadi memang apa ya? Itu kan curang Mas ya? Curang banget. Ngasih amunisi yang sekali tembak langsung banyak Iya, yang kena. langsung gitu. banyak yang kena. Dan yang Daris bilang tadi memang selain tema remaja yang seperti itu, settingnya juga sekolahan, itu sangat mendukung, Jadi
aku pribadi teman-teman bisa bilang hampir tidak ada yang salah dengan film ini. Secara audiens yang ditargetkan dari pertama kali teasernya keluar, bahkan mungkin dari komiknya ya. Dari komiknya. Udah dibentuk. Aku rasa emang kayaknya bakal kena banyak sesuai target sih harusnya. Cuman ini karena kami di hari pertama, jam pertama aja sih. Jam 12. Jadi memang sedikit yang ya nonton. sedikit yang nonton, sedikit sekali. Kemarin yang tuh nonton. nggak sempet nonton fan screening ya, karena aku lagi udah diajakin Ian padahal. aku lagi liburan. Betul. Aku lagi liburan. Betul. Dia nggak aku. Iya. Nah, terus salah satu hal yang perlu dipuji lagi adalah antagonisnya. Antagonisnya itu Karakter antagonis. karakter antagonisnya Betul. itu datang dengan screen time yang sedikit. Tapi tujuannya Besar, bagus. actingnya luar biasa, malah boleh kubilang dia acting paling bagus di film ini. Dia Mawar di Jong ya. Ya, dia menjadi seperti itu karena masa lalu yang memang membuat dia pantas mempunyai track record seperti itu, kemudian kekuatan seperti itu, Ya. kemudian keinginan seperti itu. Jadi aku tuh hal yang sangat kupuji di sini tuh kalau ngomongin dari sisi superhero-nya ya bukan film remajanya, ya villainnya. Mudah-mudahan kita nggak spoiler ya. Mudah-mudahan kita nggak spoiler karena kayak Sri Asih itu kan kita juga seneng nggak spoiler kan. Dan mudah-mudahan nanti di judulnya juga nggak ada spoilernya. Gitu. Itu patut dipuji ya. Ya itu oke, itu oke. CGI-nya oke lah, oke aja. CGI-nya tuh sudah maksudnya membuat mata kita tuh nggak ngerasa kayak ini kenapa sih gitu. Enggak, ya udah gitu. Bahwa ada yang beberapa. Ada yang off, ada yang yang nggak apa-apa karena sekali lagi teman-teman. Boundaries-nya itu memang film remaja yang ditonton oleh remaja yang dari bilang tadi apa nih yang nggak no brainer. Ya, no brainer. Cuman begitu aja sebenarnya. Aja. Jadi kalau sebenarnya kita juga dulu pada saat kita nonton trailer terus kita bahas di Sri Asih sedikit tentang Virgo ini, kita tuh berekspektasi akan ada lore-lore yang disajikan. Dulu ingat nggak kita bilang kayak gitu? Dan ternyata enggak teman-teman, enggak soal itu, enggak soal. Ini beneran film remaja. Ini beneran film yang remaja ada di Bumi aja. Langit itu aja. Betul. Enggak kayak Sri Asih yang bebannya berat sekali ini untuk ngebawa lore-lore-nya Bumi Langit. Semacam dalam tanda kutip tidak terbebani dalam tanda kutip. Tapi nanti kita bahas di belakang ada masalah-masalahnya. Betul. Nah, jadi menurutku ini filmnya fun, temanya sangat relate. Untuk remaja ya? Pemberontakan anak-anak ataupun remaja kepada orang tua atau tatanan yang lebih tinggi, meskipun nanti akan melebar bukan hanya ke anak-anak, tapi itu nanti soal cerita build-nya ke sana. Beneran bagus banget lah. Dari ngomongin tema, ngomongin presentasi awal, terus acting karakter-karakter terkait. Termasuk Zara lumayan kok, tumben, maksudnya enggak. Zara cukup lumayan di sini. Bagaimana dia di awal tuh depresi, terus kemudian ketika dia menemukan dalam tanda kutip cahaya dia jadi ceria. Itu Zara banget lah. Mawarnya bagus. Nah itu supporting cast-nya juga. Supporting karakternya juga bagus banget. Oke. Khas film remaja banget. Nggak sampai ke level FTV memang, tapi enggak ke sana. Cuman memang sekali lagi teman-teman kalau ingatan kita atau persepsi kita itu mau disejajarkan ke film Bumi Langit yang lainnya ya jangan, karena secara kejadian, secara ancaman ini bukan level Gundala pun nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya Virgo-nya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan level Gundala, apalagi level Sri Asih ya. Memang menurutku juga arahnya itu kan juga menyasar penonton-penonton baru ya. Ya jadinya kita kan awalnya merasa aneh, Riz. Maksudnya, di deretan Gundala dan Sri Asih ada Virgo. Kalau ini serial sih kayaknya masih oke sih gitu. Tapi itu sebenarnya kalau yang dijadikan serial juga masih oke sih. Masih oke sih sebenarnya. Gitu. Tapi di film juga nggak masalah. Nggak masalah. Zara sama Mawar did a good job banget. Nah, kemudian kita mulailah ini yang bikin aku agak sebel ya. Bukan agak sebel, maksudnya filmnya itu terlalu, ini udah bagus nih, kemasan remaja, cakupannya remaja, masalahnya remaja banget. Tapi kemudian di akhir itu memaksakan diri menjadi film superhero. Ya, sepertiga akhir. Sepertiga akhir itu mulai ada eskalasi tentang konflik. Gitu. Jadi ancaman. Ya, yang bahwa kita nggak tahu siapa sih sebenarnya penjahatnya itu bagus. Itu Whodunit ya. Whodunit. Ya ketebak sih, tapi ya udah. Ketebak tapi nggak apa-apa. Tapi bagus-bagus aja. Tapi habis itu ternyata setelah semuanya makin kebuka,
levelnya tuh levelnya Virgo. Seharusnya tuh di sini. Levelnya Riani dan teman-temannya sebagai Virgo and the Sparklings itu tuh dipaksa naik oleh karakter seorang karakter gitu loh. Jadi membuat kita, nah ternyata eskalasi bencananya tuh gede. Ternyata nggak yang segini aja, padahal yang segini aja tuh udah bagus. Udah bagus ya, harusnya gini relate aja. Relate banget sama kehidupan di Indonesia tuh relate lah. Jadi filmnya mencoba offset dari genre remaja masuk ke genre superhero umum. Ya, karena mungkin maksudnya mau nggak mau, suka nggak suka. Ini kan superhero. Ini kan superhero dan ini kan Bumi Langit di mana semuanya harus terkait. Kayak kemarin Sri AC endingnya ada Gundala segala macam. Padahal kan bisa ya terkait ya. Padahal bisa terkait. Tanpa harus bahasa aku rodok ndake-ndake. Agak ndake-ndake maksakan diri bahwa ada karakter. Ini nggak bisa dibilang spoiler sih teman-teman, karena buat teman-teman yang ngikutin Bumi Langit tahu karakter ini, tahu banget karakter ini. Ridwan Bahri, ya. Bahri atau Bahri ya? Bahri kalau nggak salah. Si siapa? Lukman Sardi. Ada itu aja udah cukup. Ada itu aja udah cukup membuat Daris berteriak, gitu. Maksudnya, gitu. Jadi itu aja udah. Bukan yang aku teriak. Iya bukan. Gitu kita off the record kali gitu. Kita off the record. Maaf ya, satu bioskop kaget aku. Kurang ajar. Oke. Nah itu aja udah jadi tersangkut sangat paut dengan universe-nya Bumi Langit. Nggak usah levelnya dinaikin, justru kalau levelnya nggak naik, kemudian karakter Ridwan ini, Pak anggota Dewan ini, malah justru bisa jadi, oh ternyata ada kejadian di kota ini, gitu aja sebenarnya. Bandung ya, di Bandung by the way. Di Bandung. Baru kali ini namanya disebut. Ya, nama kotanya. Kalau Joko Anwar mana mau. Nama kotanya disebut Bandung dan memang vibe-nya Bandung banget. Sepanjang film ada yang bahasa Sunda. Yang sayangnya mau dikasih subtitle, kita kan nggak ngerti ya, bukan orang Sunda. Mereka ngomong apa? Aku notice ada satu. Yang aku notice cuma ada satu. Pemainnya preman pensiun. Ada di situ. Yang aku notice cuma ada satu. Ada, kelihatan aku. Itu. Jadi apa sayang sekali ya filmnya, menurutku udah oke, udah kemudian di akhir tuh cetes. Buat kami ya agak mood killer. Secara keseluruhan film fine sebagai film remaja. Tapi ya ternyata secara detail, secara dalam ya kami nemukan obrolan ini gitu. Ada eskalasi yang harusnya itu di deeskalasi. Setelah dieskalasi naik, kemudian di eskalasi lagi turun, jadi agak moodnya agak naik turun. Jadi di sepertiga akhir doang. Betul. Tapi sebelum itu aku ngomong sama tadi sebenarnya ada Mas Jojo juga yang biasa nongol di ruang ngobrol juga, ikut bareng nonton sama kita. Kami bertiga tuh ngobrol, aku bilang film Virgo ini tuh di level remaja, kemudian skala konfliknya mencoba dinaikkan, tapi belum cukup kuat naik, kemudian dia harus turun lagi karena karakternya nggak cukup. Betul, itu dia. Kapasitas karakternya nggak kuat. Nggak kuat untuk ke level ini, ke level yang di atas. Dan pada saat resolusinya itu tuh membuat semuanya buyar. Kenapa? Ini kan band ya, musik, nada, suara semua dari sini dan pembangunannya, build-nya tuh udah kesana. Tapi kita nggak akan spoiler ya. Tapi kita nggak dapat resolusi yang sesuai build up-nya ini gitu. Sayang banget sih. Sayang banget. Andai lagu-lagunya enak. Gitu. Ini tuh bisa dapat easily kalau tone-nya tuh konsisten ya. Aku bisa ngasih 9 loh. 8 lah. Kalau 9 kejauhan lah. Untuk 8 lah. Skala filmnya. Artinya kita nggak ngomongin soal sama film Bumi Langit lainnya, tapi untuk ya itu tadi kayak yang aku bilang dari awal, targetnya di mana, maunya kemana, targetnya di mana, ya itu yang digarap, diselesaikan. Cuman karena ya kemudian ada eskalasi lagi, kemudian jadi seperti itu, aku jadi agak mengurangi sih. Ya 7 lah, 7 oke lah. Iya, tapi worth it untuk ditonton. Worth it untuk ditonton. Terutama buat teman-teman yang udah ngikutin Bumi Langit ya. Tetap terutama. Mungkin dilemanya teman-teman di Bumi Langit itu gitu ya. Kalau filmnya fokus ke remaja doang, bapak-bapak yang nontonan itu jadi males nonton. Nah, cuman kalau eskalasi kayak gini mungkin remaja jadi agak itu dia. Maksudnya remaja yang udah enjoy ngikutin apa yang selama ini mereka konsumsi gitu, film-film, serial. Set tiba-tiba kenapa begini? Kenapa terlalu serius? Ternyata segelap ini kenapa sih gitu? Kira-kira sih sayang sekali itu sih. Aku tetap berharap filmnya bagus ya. Filmnya bukan bagus, filmnya laku ya. Karena bagaimanapun pesannya tetap
kalau bukan kita siapa lagi? Ya itu Filmnya nggak sampai jelek kok, enggak. itu bukan kewajiban ya, tapi itu tuh misi yang kami bawa di ruang ngobrol ini terutama itu. Tapi aku juga membayangkan pada saat nonton tadi bahwa ini kayaknya kalau maksudnya sangat pas untuk teman remaja nonton bareng-bareng kayak gitu itu menyenangkan. Seharusnya filmnya bisa jadi menyenangkan aja. Iya. Nggak ada kok gini sih, nggak ada tapi. Tidak ditunggangi. Tidak ditunggangi. Betul. Ya oke. Jadi menyenangkan teman-teman untuk ngeceng-cengin teman-teman lain yang lagi kasmaran. Masa kasmaran tuh bahasa tua banget sih ya. Yang lagi yang lagi baperan, lagi punya gebetan, gitu-gitu tuh, itu tuh oke. Dan pilihan Zara itu adalah pilihan tepat. Iya. Pilihan mawar tuh aku merasa, tapi ternyata tepat juga. Aku yang nggak tepat itu apa ya? Paling cowoknya aja sih. Aneh sih, maksudnya ranahnya di mana? Enggak, maksudnya gitu. Sebagai aktornya tuh. Aku kayaknya ada yang lebih oke deh gitu. Tapi itu preferensi ya. Preferensi. Ya. Apalagi ya? Oke, itu aja sih. Ya jangan lupain, tapi sebenarnya post kreditnya juga. Nanti ada kompanionnya. Oh, ada kompanionnya lagi. Ada kompanionnya. Nanti aku baru beli PO ya. Nanti kita bahas juga kompanion itu ngapain. Ya. Seperti biasa film-film Bumi Langit tuh kompanionnya mungkin bisa ngasih nilai lebih. Ya, sebagaimana Gundala sama Sri Asih. Betul. Walaupun sebenarnya film ini tuh apa ya? Kayak nggak perlu ada kompanion juga nggak masalah. Karena udah utuh aja, itu jarang. Kan asik ya filmnya utuh. Ya ada plot hole-nya 1-2 tapi nggak berkaitan dengan karakter lain. Makanya aku malah jadi benernya kompanionnya ini mau ngapain? Karena kompanionnya 2 volume lagi. Karena nggak ada yang perlu dijelaskan sebenarnya ya. Sebenarnya ada sih Mas, tapi nggak butuh dijelaskan. Karena filmnya udah gitu aja gitu. Dan jangan lupa ada post credit scene. Ada. Yang sebenarnya sih nggak penting. Iya, tapi maksudnya kita tahulah bahwa hal itu tuh akan terjadi. Itu kan post karena ada 2, jadi yang satunya tuh yang sebelum kredit, after credit scene sama post credit scene. Yang post credit scene ini ya biasa aja, maksudnya nggak menggambarkan hal-hal tertentu gitu. Tapi kalau yang before-nya yang sebelum itu penting. Jangan lupa ada cameo menarik kok. Ada cameo menarik dan ya tonton aja, kita nggak spoiler siapa yang keluar. Menariknya Bumi Langit tuh kita tonton berurutan tuh kita dapat sesuatu yang nyambung. Nyambung, seneng. Itu menyenangkannya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk Virgo and the Sparklings. Sampai jumpa di Movie Companion-nya Virgo sama Tira nanti. Dan mudah-mudahan ini benar-benar nggak ada spoilernya. Thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Ayo kita ngobrolin soal. Ya, nanti buat yang udah nonton Virgo komen. Boleh di bawah. Komen, nanti kita obrolin. Yes. Aku yakin akan banyak yang nggak sepakat juga dengan kita kok. Ya, dan nggak apa-apa. Thank you. Makasih, sampai ketemu lagi.